Iya, jadi ayam sama telur duluan mana? Duluan Kong Naim. Gitu jawabannya. Abis itu dari Kong Naim ngeluarin telur. Telur. Abis itu nanti telurnya jadi apa? Nah, dia rebutan sama ayam, serah. Bukan urusan gua. Silakan. Aku sekolah loh, 9 tahun di fakultas kedokteran. Gak pernah nemu ada orang yang bertelur ayam kalau nggak bebek. Loh, tapi kita nih harus bangga. Apa itu? Kita harus bangga, Indonesia harus bangga kan? Karena? Oh iya dong, kalau Amerika sudah memeriksa tentang kanker di rahim, kita masih meriksa tentang telur keluar dari kakek, itu kan luar biasa. Nggak ada negara lain keluar telur tuh, cuma di sini doang loh. Iya. Panggil ya Om. Iya, panggil. Biar makin konfir tentang telur-telurnya. Kalau gitu kita panggil ini kakek Sinin. Sinin, Selasa. Kakek, silakan kek, duduk kek. Nah, oke. Nggak lagi bertelur kan kek? Tadi udah. di situ. Tadi di sana Di bertelur. ruang makan. Di ruang makan? Iya benar. Serius? Berarti telur yang gua makan tadi. Jangan, nggak boleh. Kalau ini telurnya nggak boleh pecah Om. Oh gitu, beda. Iya. Kirain tadi saya makan telur. Serius? Makan. Iya. Tapi Kakek, kok tadi waktu bertelur nggak panggil aku, pengen lihat. Tuh kek, ditanyain kek. Ya apa namanya? Mana? Non di dalam. Oh, kalau lagi bertelur boleh diliatin? Boleh. Boleh. Serius kek? Boleh, serius. Wow. Tapi sebelum live nanti kelihatan bertelur. semuanya. Nggak jadi masalah, yang penting bukti nyata. Apa adanya saya cerita. Oh, dilihat kelihatan semua nggak apa-apa kek? Nggak apa-apa. Saya juga nggak apa-apa dilihat. Kamu mau lihat saya? Buka semuanya. Boleh. Gue masukin nih telur sekarang. Hei, kenapa ketawa harus gitu? Mau Ya saya lihat lagi mikir aja gitu, kalau saya mau bertelur juga kan berarti telur tuh harus dimasukin dulu ke dalam. Itu lebih sakit daripada keluarnya kayaknya ya. Kayaknya sih begitu sih ya. Tapi itu telurnya dibawa loh. Itu telurnya kayak. Iya saya bawa nih telurnya. Boleh dikasih lihat? Boleh. Dia suka megang-megang telur itu. Ah, iya. Aku agak gimana gitu kalau megang telur, takutnya ringkih gitu loh. Ringkih ya? Iya. Nah, yang tadi keluar barusan di ruang Udah makan. dicuci belum, Kek? Ya. Udah dicuci belum? Bersih ini, jangan khawatir, jangan takut. Beneran? Bener. Bersih kek? Bersih. Kok bisa bersih kek? Ya kurang tahu. Ya, saya juga keluarnya saya juga nggak ingat. Keluarnya dari mana? Dari Maaf, dari tempat keluar kotoran juga? iya bener. Nggak nyampur sama kotoran? Enggak. Hah, kok bisa ya? Apa pegang apa enggak ya? Ya terserah. Oh, iya benar. Penasaran, boleh dia pegang? Boleh. Kayak telur sih Mas Dedi. Iya, tunjukin ke kamera tuh telurnya. Nah, tuh telur. Telurnya agak kecil ya kayaknya. Agak kecil ya. Iya benar. Ya kalau gede masukinnya susah. Agak kecil itu memang makanya. Oke. Telur. Ada berapa? Sudah bertelur berapa kali kek? Semuanya dari tahun 1998. Dari tahun 98? Iya. Bertelur? Sama sekarang ini tadi di ruang makan itu. Oh. 207 butir. 207 butir. Kek, oh baru ketahuan sekarang kalau bertelur kan udah dari tahun 98. Soalnya daripada nanti geger dunia semua, mendingan saya tutupin. Ternyata bau-baunya bangke, walaupun kita tutupin tetap bau, ya kan? Jadi Nah, ketahuan. sama juga. Nah itu sama kek. Sebersih-bersihnya itu tetap bau kalau keluar dari situ. Biasanya tuh, Aku habis pegang. Om Deddy. Spesial. Bintang tamu saya hari ini spesial, kakek bertelur. Tapi aku penasaran loh. Maksudnya kan keluarnya dari tempat asalnya, tempat keluar kotoran juga ya. Iya. Itu ada beda perasaan nggak? Maksudnya ini mau ngeluarin kotoran atau mau ngeluarin telur gitu? beda. Kalau saya mau pengen Make buang up, air oke. buang air besar, Iya. tetap buang air besar. Taunya dari mana? Ntar Ya. begitu telur, iya. Tapi belum pernah.
Belum pernah. Ada rasanya kayak beda. Bedanya kan kalau semua mengeluarin telur dari sini, kalau saya yang bertelur ya, di sininya semua ada telur bentuk-bentuk 2, ya keluar kiri kanan satu-satu, udah brojol gitu. Jadi di sini nggak belendung mesti gitu, dipijitin, kalau nggak dipijitin, mijitinnya salah, nggak keluar. Mijitinnya salah nggak keluar? Nggak keluar. Kalau mijitinnya salah keluarnya dari mana? Ya? nggak keluar. Nggak keluar maksudnya. Oh nggak keluar? Iya. Terus kalau keluar kesakitan nggak? Ya, sayanya pingsan. Kalau keluar sayanya pingsan. Kalau Pingsan? 20 menit. Ntar Jadi udah. setiap keluar pingsan. Iya, kakek benar. sambil ngitungin itu pingsannya. Ya? Hah? Jadi udah tahu dong. Mungkin dikasih tahu Ya udah kali. kan ada jenis ini mau berapa, mau 4. Jadinya berapa sama udah gitu loh. Kalau 4 berarti pingsannya 4 kali 80 menit. Lama banget ya. Ya lumayan. Tuh kakek Daripada bertelur jeger. kakek bertelur tuh spesial loh. Saya juga spesial. Kok bisa? Kamu Kan- spesial pakai telur atau? Saya pakai telur 2 kan Oh pakai spesial. telur 2 aja. Kalau nasi goreng kalau telurnya 2 itu harganya lebih mahal dan spesial. Kayak gitu deh. Masing-masing anaknya. Ya, Mau pegang boleh? orang Kong Ini aja, ini aja Ini gimana? maksudnya ini, Iya telur. betul. Kong Naim aja telurnya masih punya 2 kok. Oh. Yang ini ada banyak. Oh, ini ada banyak. Tapi masih punya 2 lagi yang lebih paten. Mungkin Udah. ada 2 lagi yang belum keluar. Ini nanti habis acara live ini mau dikeluarin, masih Iya, iya. nyangkut harus dipijit dulu. Itu telur pernah keluar pecah gitu pernah nggak? Enggak. Jadi telur ini telur yang saya nyebut telur sama telur ayam yang biasa dikonsumsi Ya. itu saya perbedain, saya rebus. Ternyata telur yang dikonsumsi itu matang, saya belah. Telur saya itu keluarnya air seperti ketimun sama kayak bintik-bintik merah. Kalau ini dipecahin gimana kok? Kalau ini dipecahin, saya sakit. Rasa- Banget nggak kek? Ya? Banget nggak sakit? Wih, bukan banget lagi, kejer. Kejar-kejar. Iya. Gak Jadi- apa-apa lah kek, satu kek coba. Ya, coba. jangan dong. Nanti kalau kesakitan di sini gimana? Kan membuktikan benar tidak kan gitu kan harus ada pembuktian benar tidak. Tapi agak aneh deh Mas Dedi. Kan kalau misalnya kayak telur-telur ayam atau telur apa, kalau misalnya kayak kita beli aja kalau di kantongnya terlalu rapet-rapet dia bisa pecah. Ini misalnya keluar di WC gitu. Di WC lah. Plung jatuh kok nggak pecah ya? Kan dia nggak di WC. Di mana sih kalau bertelur? Ya di mana tadi aja ngegeletak di ruang makan jadi. Nungging. Enggak. Maksudnya enggak nungging ini. Posisinya salah. Enggak nungging, masih gini loh. Gimana kek? Nah, begini. Nah. Posisinya harus begitu kayak nggak Iya. bisa ganti posisi. Enggak bisa. Seneng kan lu pada nggak ginian kan lu? Seneng kan lu pada kan? Hebat. Sudah 200 207. telur. Itu di kemarin aja tuh si telur kakek. Telur saya yang pertama-tama itu ya saya langsung buang aja Dibuang? ke kali. Katanya Sedani. sakit kalau dibuang. Enggak, kalau dipecahin sakit. Dipecahin sakit. Iya. Nggak taunya dari mana dibuang nggak pecah kek. Ya. Tapi kalau telur pecah Iya, ya. sakit emang loh. Serius? Kalau telur pecah sakit? Kalau kesenggol juga ya? Iya. Kalau telur pecah sakit. Tapi kalau kayak aku sentuh tadi rasanya gimana? Oh enak Ya? nggak sakit. Betul nggak sakit. Kalau yang gitu nggak sakit? Disentil sakit telur. Oh, disentil sakit. Coba. Telur yang tadi aku Iya, yang sentil tadi tuh. sakit juga pasti. Tapi kalau telur rongpong jangan disentil. Ya, ntar bisa pingsan lagi di sini. Ya kan? Pak, ini arahnya kemana sih? Sebenarnya ini membicarakan soal telur-telur nyangkong kan? Iya. Oh iya benar. Telur. Untung tadi aku megang dengan penuh kelembutan ya kayak apa ya? Nggak apa-apa. Pakai aman kan? Aman. Oh iya. Kakek awalnya bertelur tuh gimana? Saya awal bertelur itu ngimpi sama orang pakai ini apa jubah. Orang itu jadi berdirinya itu jadi nempak tanah enggak, jadi ke atas enggak kayak ngegantung gitu, perasaan kong gitu loh. Ngambang itu orangnya. Bang, Oh. nah nih saya kasih telur sebanyak-banyak mungkin. Cuman kamu harus berani nanggung malu dulu. Terus Nanti bila mana udah kamu udah sebar ke seluruh Nusantara. jadi terkenal. Iya. Bukan jadi terkenal gitu. Saya sebenarnya nggak mau berhubung udah
nasi udah jadi bubur, empat mana lagi lah. Kasih kecap, Bang. Waduh, telur kecap. Iya benar. Sama bawang. Pakai mie ya Kasih kan? telur, aduk. Nah, wah. Nah, Kalau ayam bertelur, dia berkokok dulu apa bertelur dulu? Ayam Cepat. berkokok. Emang ada yang betina berkokok? Oh iya ya ayam jahat. Katanya dokter. Iya ya, ayam Iya. betina nggak Masa ayam betina nggak ada suaranya? Ayam betina nggak berkokok, ayam jantan berkokok. Justru kalau ayam yang punya telur betinanya. Iya. Oh kebalik ya? Oh. Iya kalau manusia ini kakek. Manusia kakek. Iya. Ya, Iya. luar biasa. Terus ini Betul, kak, betul. kakek pada saat bertelur gitu, rasanya apa sih? Maksudnya sakit sekali, terus pingsan Nah. atau gimana gitu? pas mimpi pagi-pagi 4:30 saya mau bangun sholat subuh, ternyata saya langsung di belakang langsung sakit gitu. Aduh. Nah, ibunya istri engkong nih. Iya. Nah, Bu, tolong pijitin. Mana Pak? Ini jadi istri engkong ini ketakutan jadi manggil tetangga. Nah, ini tetangganya ngurutin langsung cowok tetangganya. Tetangganya cowok, Iya, diurut. langsung diurut. Pas kurut keluar ngejerit. Oh itu telur kok bisa ada telur, engkong nangis bisa ngeluarin telur. Kok tetangganya gitu. tahu engkong bertelur, berarti buka celana dong? Apanya? Engkong dipijitnya telanjang. Telanjang, habisnya nyesek gini. Kan yang nyesek sini bukan pantat, Pong. Hah? Posisi pijitnya Posisinya di sini. Oh, Ya, jadi di sini. Nah, begini. Langsung Kok ngomong gini. ini Pong telurnya, Pong? nanti pecah. Langsung pijitin begini ya kan, set. Ya kan? Nah, gini. Langsung gini terus saya melilit. Langsung telurnya itu keluar. pluk. Pernah nggak sekali selama 207 itu ada yang keluar telur dadar nggak kira-kira? Ya enggak. Dia telur dadar. Ayam aja nggak keluar telur dadar, diproses dulu, dimasak baru jadi telur Ini dadar. bukan ayam, Iya, ini bukan orang. ayam sih. Nah, emang orang yang keluar telur masuk akal? Masuk akal nggak? Nggak. Enggak sih. Terus kalau saya naik telur dadar, masuk akal nggak? Enggak. Apa bedanya? Sama Ya aja sih. udah. Galak ini. Ini adalah proses seperti orang nonton film Superman. Orang film nonton Superman suka ngomong gini, aneh Superman ya, jadi Clark Kent, tahu kan? Superman jadi Clark Kent kan? Iya. Jadi Clark Kent, mosok nggak ketahuan kalau dia Superman kan mukanya sama. Lu mikirin gituan, mikirin dia bisa terbang aja nggak masuk akal. Iya juga sih, benar. Kan punya sayap, Om. Hah? Punya sayap. Iya sih, ya bener juga punya sayap. Dia punya telur. Oh, ada tetangganya coba. Ada. Bapak siapa, Pak? Kalau Bapak bapak Jaina. keluar timun atau keluar apa? Salah. Kenapa keluar timun? Bapak tahu dia keluar Oh timun. iya. Bapak mungkin enggak jadi deh. Apa? Oke, takut. Enggak, Om. Enggak keluar timun, mungkin keluar terong atau Terong-terongan dong. pisang atau apa. Bapak yang ngurut. Iya, Terus gimana Pak waktu diurut Pak? itu dia yang dirasa pundak. Sakit. Itu sakit. Itu diurut sama saya 5 kali balik, itu baru keluar telur dari lubang anusnya. Oke. Lah berarti yang sakti kakeknya atau bapak yang ngurutin? Iya. Jangan-jangan setiap orang diurut keluar telur sama Nah, Anda. jangan-jangan sebenarnya punya bapak telurnya. Nah, Enggak. ayo. Bapak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya? Ngurut orang keluar telur? Belum, baru ini. Baru ini? Iya. Terus bapak begitu keluar itu telur, bapak ambil telurnya? Itu saya buka celananya biar Mengapain Tuh, bapak? bapak main suka-suka aja. Ah. Bapaknya juga gitu. Iya. Minta izin nggak waktu buka celana, Pak? enggak. Tuh kan. Kan? Nah terus udah dibuka sama bapak celananya gimana? Itu saya buka celana biar warga nyaksiin kalau telur itu keluar dari lubang anus. Lah kok bapak tahu bakal keluar telur? Ya karena yang di Kong Naim berasa itu saya urut, itu ternyata keluar telurnya. Jadi Lah kan bapak waktu- belum tahu itu telur pak. Ayo. Iya. Ya setahu saya itu ya saya urut 5 kali balik pundaknya itu baru keluar telur. Tahun berapa itu pak? Yang setahu saya dari tanggal 4 Nah berarti selama tahun 2007 tuh dia diurut siapa kakek ini? itu belum tahu. Oh belum tahu. Iya. Jadi bapak adalah yang ngurut tahun kemarin. Ya tanggal 4 kemarin.
Tanggal 4 kemarin. Iya. Oh, berarti sebelumnya yang ngurut siapa, Kek? Satu lagi. Satu lagi. Dapat Oh, ini pekerjaan. tahun beda yang ngurut ya. Harus ada yang ngurut ya. Bapak ngurut kapan? Ya betul. Betul. Oke, baik. Bapak ngurutnya kapan? Mulai dari Nah, kapan? masalahnya kan gini, saya satu kerjaan sama dia. Jadi saya kenal dia 22 tahun yang lalu, kerja bareng gitu loh, satu kerjaan. Jadi setiap dia mau berasa atau apa, saya ngurut gitu loh. Oke, Dan oke. keluar telur juga. Iya betul. Oke, baik. Pernah kejadian waktu tahun 2004 atau 2005 ya, dia pingsan, saya pijit, pas saya buka dia jadi Keluar telur. Jadi belum keluar, dia baru separuh gitu, setengahnya. Iya. Setengahnya Keluar ya. enggak, masuk enggak gitu. Keluar nggak, masuk nggak? Iya, jadi dia nongol aja gitu loh, separohnya gitu. Iya. Bapak, Pak, udah Pak, nggak usah diceritain. Ada aku mau tahu diapain. Nggak, udah. Ali dikorek-korek deh. Cukup. Oh ya, oke. Dikorek-korek pula. Cukup. Makasih, Pak. Iya. Kenapa sih Om? Saya mau break. Biar tuntas. Enggak, udah. Perkara yang Kan tadi udah jelas. nyangkut. Bapak itu satu pekerjaan dari tahun 2007. Berdua itu kerjanya bertelur. Oke. Bapaknya juga bertelur. Oh my God. Oh Tapi iya. ini lihat dulu sebentar. Sebelum saya break, saya mau mengucapkan sesuatu dulu nih. Ini orang yang mau saya ucapkan ini tidak bertelur. Nggak tahu nanti. Tapi kalau dilihat ini adanya Agung, bilinya kemana nih? Kok putih? Nah, kenapa? Karena Billy Beatbox kemarin baru aja nikah. Selamat Om Billy. Pokoknya selamat banget, happy wedding, you are the best. Dan sekarang dia lagi honeymoon. Kita akan lihat nanti begitu udah punya anak, kalau anaknya kulitnya sama dengan Billy, nggak perlu kita cek DNA lagi. Baik. Kakek ini pernah diperiksa di rumah sakit juga. Kita akan lihat hasilnya bagaimana pemeriksaannya di rumah sakit. Tapi selain satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bertelur. Hitam putih. Oh. Baik, kita masuk lagi ke cerita Pak Sinin. Aneh tapi nyata anehnya. Nah, saya juga bisa keluar telur kayak gitu. Masa? Siapa yang- Dari mana? Oh, kamu tapi yang ngeluarin gimana? Awal. Jadi ada permainan, contohnya gini. Kalau misalnya saya punya sapu tangan, Ya, ini aku pegang. pegang. Apa? Kalau sapu tangan dimasukin ke dalam tangan, masuk seperti ini. Tunggu dulu, masuk. Nah, ditiup. Nah, dia jadi telur. Lu. Jadi telur. Kok bisa? Caranya gimana? Deketan saya. Caranya gimana? Caranya sederhana. Telur ini bohongan. Tuh. Kok nggak kelihatan ya tadi? Nah, karena telurnya saya pegang di tangan saya seperti ini. Telurnya bohongan. Ini sapu tangannya ada di sini. Tuh, ya. Dimasukin, dipegang gini, tutup, jadi telur. Jadi kalau mau main, saya ajarin beli telur-teluran ya. Ambil, bolongin telur-teluran ya. Masukin telur-telurannya ke kantung sebelah kiri. Masukin sarung tangannya ke kantung sebelah kanan. Lalu bilang gini. Bukan hanya Pak Isnin yang bisa ngeluarin telur, saya juga bisa ngeluarin telur. Lihat baik-baik. Pura-pura ngambil, Ya. tapi ambil Yang kanan. yang ini. Nah, telurnya Iya. diumpetin. Nah, Oh, iya. pegang jas seperti ini, nggak kelihatan kan? Enggak. Telurnya ada di sini. Kalau sekarang sih kelihatan. Kalau tadi nggak ngeh. Ya, karena udah tahu. Oh, iya, Kalau iya. nggak tahu nggak kelihatan. Anda kayaknya kurang ajar ya lama-lama. Karena udah dikasih tahu jadi ngeh. Iya. Wah, akan ada telur di sebelah kiri. Ya, setelah itu masukin Ya. sapu tangannya ke Ke dalam telur. dalam lubangnya. Lubang Ya telur kan? yang Ada tadi. lubang telurnya tadi Ya. kan? Masukin ke dalam lubangnya. Iya. Setelah masuk, Iya. terus gimana? Jadi deh ada telurnya. Kasih lihat tangannya kosong. Berarti Iya. ada di mana Di sini. itu Si siapanya? sapu tangannya. Di dalam telur. Kita buka, kita bilang, wah jadi telur. Oh. Nah, jadi telur kan? Iya. Bisa dong? Bisa. sih. Gampang kan? Iya. Nah, jangan sampai kelihatan bolongannya. Karena kalau kelihatan bolongannya, celaka Anda. Nah, gimana kalau kelihatan bolongannya? Sederhana. Anda ambil bolongannya, Anda kopek bolongannya. Lu nggak ada. Tadi telur bohongan. Saya dari tahun 1998 sudah 4.000 telur. Silakan duduk. Telurnya bohongan. Kok tiba-tiba jadi ada
Hah? Oh my God, aku ditipu. Bukan cuma itu tipu. Oh iya? Cinta kamu juga aku tipu. Duduk. Aduh. Kita ada Dokter Dedi Sulaiman, ini adalah dari Rumah Sakit Koja ya. Langsung ini yang meriksa kakeknya. Oke, silakan dokter. Silakan dokter. Oke, jadi kakek ini udah diobservasi di rumah sakit katanya. Iya, sudah diobservasi selama 2 hari rencana itu sebetulnya. 2 hari? Kebetulan hari itu, hari Jumat sore, beliau datang setelah sebelum sholat Jumat. Tadi sekitar jam 2, jam 3 baru masuk ke ruangan. Kita observasi selama 2 hari, dari hari Jumat, Sabtu, kebetulan hari Minggu kan. Jadi hari Senin keadaannya sudah nggak ada masalah sebetulnya. Bertelur dok selama itu di Koja? Selama observasi itu tidak ada bertelur. Namun ada keluhan memang. Ada keluhan pada saat itu. Dan kemudian dicoba seperti yang beliau sampaikan itu, diurut-urut sama perawat dan dokter juga. Tetapi ya tidak bertelur sampai bertelur. Jadi tidak bertelur? Tidak bertelur. Nah kalau dokter sendiri, kalau saya tanya, Anda sendiri percaya nggak orang bertelur? Kalau secara medis barangkali tidak ada yang percaya, karena ini kan unggas barangkali. Yang bertelur itu kan unggas. Tetapi Bapak ini ya mengaku bahwa dia bertelur. Makanya pada saat itu kita coba observasi dan pemeriksaan. Sampai di gawat darurat itu dilakukan pemeriksaan. Dan saya konsulkan ke dokter ahli bedah. Sampai dilakukan pemeriksaan dalam. Kalau ada telur, karena menurut beliau pada hari Jumat itu jam 6 sampai jam 9 itu ada bertelur gitu. Dilakukanlah pemeriksaan ke dalam sama dokter ahli bedah, tidak ada apa-apa. Jadi secara medis kemudian dilakukan ronsen juga, radiologi, tidak ada tanda-tanda. Pertanyaan saya begini dokter, kenapa Anda sebagai dokter atau rumah sakit sebagai dokter ya dokter ya, kenapa menangani kasus seperti ini? Bagaimana kalau misalnya suatu saat ada orang datang terus dia bilang, saya kalau pagi bisa berubah jadi cecak. Aduh. Apakah diperiksa juga bahwa orang itu bisa berubah jadi cecak? Jadi awal masuk ke Rumah Sakit Koja sebetulnya ini ada anjuran dari suku dinas kesehatan DKI. Oh, jadi ada beliau ada permintaan karena pada saat hari Jumat itu jam 10 saya ketemu Dr. Bambang Kasudin itu, beliau menyatakan ada manusia bertelur. Saya tidak menanggapi masalah itu, takutnya memang telurnya itu memang dia mau keluar telur tapi nggak bisa gitu. Karena kalau misalkan hal-hal lain seperti binatang di kuping atau sampai lintah di hidung bisa itu kan. Betulnya kan saya pernah menangani kasus itu. Jadi saya tidak siap-siap untuk menangani kasus Bapak ini, tidak. Tiba-tiba datang, ini ada manusia bertelur itu, ya kita tanganin dulu karena memang ada pesanan pesanan dari Sudin itu supaya tolong diperiksa gitu kan. Tapi kalau Anda sebagai dokter sendiri sebenarnya tidak ingin memeriksa kan kalau misalnya ada kasus-kasus enggak, karena waktu itu juga begitu datang sudah ada telurnya, persoalannya apa saya bilang gitu. Sekarang kan telurnya udah keluar kan nggak ada persoalan dengan Bapak ini sebetulnya kan. Ya kalau misalkan masih ada ketinggalan, baru kita bisa melakukan tindakan. Sekarang telurnya sudah keluar, ya sudah saya bilang gitu. Betul. Tapi kan di medis tidak ada apa-apa. Iya betul, tapi kan tadi dibilang kalau bapaknya diperiksa nggak ada apa-apa, ternyata udah semuanya. Nah terus telurnya sendiri nggak coba dicek apa gimana gitu dok? Nah kebetulan telur itu kita simpan. Selama observasi 2 hari itu kita simpan karena memang ada anjuran juga dari dinas kesehatan Jakarta Utara, Sudin gitu. Karena rencana memang mau dilihat gitu, mau sejauh mana sih telur itu nanti akan dibuktikan gitu bahwa ini memang telur kandungannya gitu sama nggak dengan telur unggas begitu. Nah rencananya seperti itu. Oke baik, kalau saya melihat dari sisi psikologis ada orang-orang yang mencari social attention kadang-kadang, Kalau saya tanya dengan dokter secara profesional, mungkin tidak, saya nggak bicara kakek ya, saya bicara mungkin tidak ada orang-orang yang sengaja mencari perhatian dengan melakukan hal-hal aneh dan mengaku itu sebagai sebuah keanehan. Ya menurut saya namanya kehidupan barangkali ya, ada saja
yang mencari perhatian seperti itu ada saja. Namun ini kan kita kembali ke pas ini sama teman-temannya beliau itu kan, apakah dia mencari perhatian atau enggak, saya belum nangkap seperti itu. Gitu. Tapi ada saja sebetulnya orang yang diperhatian gitu. Jadi kemungkinan itu mah bisa saja. Bisa saja terjadi. Kan? Bisa saja, oke. Kalau saya mau tanya secara medis, seandainya saya memasukkan dulu telur tersebut ke dalam anus saya dan saya keluarkan lagi, bisa nggak? Bisa. 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 Berarti kalau saya secara sengaja. Jangankan telur, Mas Dedi. Saya pernah menemukan kasus pasien bekas itu apison, remason begitu, itu bisa masuk ke situ. Dan saya pernah mengeluarkannya, gitu. Tapi tahu tidak apa mereka itu sengaja atau tidak. Saya pernah mengeluarkan itu. Pas saya masukin cara pemeriksaan, ternyata memang bekas botol itu, bekas itu. Oke, gitu. Tapi jadi bisa masuk. Jadi sebetulnya. pertanyaan saya, kalau seandainya saya stres nih misalnya, saya nggak bicara tentang kakek ini ya, saya bicara tentang saya sendiri. Iya. Iseng saya mau ngerjain dokter nih. Saya masukin itu telur ke anus saya. Iya. Terus saya ke dokter, saya bilang, "Dok, ada telur nih." Terus saya ngeden dan telurnya keluar. Mungkin tidak? Mungkin. Mungkin ya. Oke, baik. Selesai pertanyaan saya. Silakan. Anda dokter, Anda tanya. Anda dokter. Anda dokter. Anda tanya. Tapi, ini yang aku dengar katanya nih ya, maaf nih dok, kalau di rumah sakit dokter kan tidak terbukti. Iya. Kalau bapak selama 2 hari diobservasi keluar telur. Betul. Nah, tapi waktu itu, Kong pernah ke RSCM ya, Kong? Pernah ke rumah sakit lain ya? Katanya di situ sempat melihat ya? Iya. Kong bertelur? Iya. Gimana? Iya kan, berarti kalau saya mau ke rumah sakit RSCM, bisa kan telur saya masukin dulu? Bisa juga sih. Kalau sekali masukin 3 gitu bisa juga dok? Nggak, maksudnya kakek sekali bertelur bisa Itu lebih masalah di tingkat kesakitan. Oh iya benar. Lah, kakek kan bisa bertelur lebih dari 1 nggak? Kayak Lebih. tuh bisa lebih. Bisa berapa kek? Maksudnya kadang-kadang 1, kadang-kadang 3, nggak tentu sih. Oh, langsung bersamaan? Enggak. Oh, nggak bersamaan. Oh, jadi sekali keluar 1 aja gitu. Kalau bersamaan ntar ininya, lubang anusnya ntar bisa lebar. Kalau bersamaan. Kalau bersamaan lubang anusnya bisa lebar. Ini ya. beda nih konteksnya nih. Bersamaan itu maksudnya sekali blek keluar 3 apa 1 gitu? Satu-satu. Waktunya selang-seling gitu? Ya. Waktunya beda-beda? Ya kira-kira 5 menit. Oke. Sehari bisa telur berapa? Ya nggak tentu. Kadang-kadang ada 1, kadang-kadang ada 3. Tuh berarti masukin Kalau sampai ini 3 mah PR juga. saya bulan-bulan ini bulan Suro ini seminggu ini keluar terus. Cuman waktu di rumah sakit nggak keluar, dari rumah sakit keluar, akhirnya keluar tadi di sini. Oh. Keluar berapa kayak tadi di sini? 1. Yang kamu pegang 1. itu? Iya, ngaku Iya. pegang, iya itu. Yang kamu pegangnya? Iya, benar juga Iya. sih. Jadi hari ini baru keluar 1 kayak? Iya, selama habis diperiksa. Abis diperiksa. Oke. Gimana nih dok? Waduh. Menurut dokter, menurut apa ya pendapat Anda, apa sih yang sebenarnya terjadi dok? Ya waktu itu juga saya ketemu sama dari Sudin itu. Sebetulnya tadinya juga tidak akan melakukan pemeriksaan seperti ke Panisi. Cuman kan seperti ada fenomena alam kok bisa timbul seperti ini. Nanti ada persoalan-persoalan lain kan di belakangnya nanti kan gitu nggak enak. Cuman ya setelah saya waktu itu di gawat darurat pun dilakukan pemeriksaan segala, ternyata memang tidak ada masalah sebetulnya. Hanya memang kita coba di 2 hari itu memang tidak ada tanda-tanda ada apa tanda-tanda menelur atau apa, tidak ada. Hanya saya pas mendengar pas pulang dari rumah sakit, hari Senin pulang dari rumah sakit, hari Rabunya kan bertelur lagi begitu. Oke dok, dokter pernah mengatakan bahwa pernah menangani orang yang keluar botol remason. Ya. Nah itu lebih aneh lagi kan dok sebenarnya dok? Iya itu kan sebetulnya bukan nggak aneh, sebetulnya kan bisa karena memang kalau anus maaf ya, rektum itu kan elastis. Nah, dia masuknya dengan cara apa? Mungkin dia pas itu jatuh, cuman tidak menyatakan itu. Memang bisa kok, bisa masuk pun. Kalau kerja mesti aneh. Orang kecoa aja bisa yang sekarang saya lihat di YouTube
ada kecoa hidup di dalam itu ya memang bisa. Memang dan bisa. Dan saya sering ngambil situ. Nah, si orang yang keluar botol Remason tuh cerita nggak dimasukinnya gimana? Enggak, waktu itu kalau nggak salah dia jatuh. Jatuh terus kemasukan itu masuk langsung. ke situ. Oh, tragis banget ya. Iya. Dok, pas jatuh, pas kemasukan itu, ibarat jatuh ketimpa tangga pula loh itu. Berarti tuh botol ditaruh bawah, Pengakuannya. dibuka celana, dia jatuh. Iya. Atau jatuh dalam keadaan telanjang. Oh my God. Oke. Iya. Kesimpulannya dokter deh, bagaimana? Kalau kesimpulan saya barangkali supaya tidak melebar barangkali Pak Dedi, barangkali ini kalau secara medis kan tidak logis kalau misalkan ada manusia bertelur barangkali. Nah sekarang kita kembali ke Pak Sidin ini barangkali kan selama dari tahun 98 sampai 2014 ini dia merasa terganggu atau menderita nggak dengan bertelur seperti itu kan gitu. Nah kalau masih terus bertelur begitu kan nanti juga kasihan dianya karena dia juga menderita pada saat bertelur. Gitu. Namun kita pastikan gitu benar nggak gitu. Kan bisa misalkan bapak ini kan di karantina atau diobservasi lagi. Kalau di rumah sakit dia juga nggak betah. Ya. Namanya orang dia nggak merasa sakit. Ya. Barangkali nanti kita observasi di tempat di mana coba gitu. Ya. Itulah makanya ketika saya kakek katanya ingin berhenti bertelur. Pengen. Ingin berhenti bertelur? Pengen. Oh, kenapa kek? Ya habis kalau semua mau keluar itu ya pada pegal ya pingsan, jadinya saya bosan gitu loh. Oh bosan? Iya, terlalu ini. Tapi badan mah ya semua ya normal lah. Cuman kadang-kadang ini aja pada sakit gitu. Kedua kalinya saya ya punya sesak napas sedikit gitu. Sesak napas? Kalau bertelur? Iya, soalnya emang dari kecil saya punya sesak napas. Oh berarti bukan gara bertelur dong? Iya bukan, emang gue udah punya sakit napas. Oh emang udah punya sakit napas? Iya. Padahal telurnya kecil ya Om? Iya kecil. Tapi sekali keluar itu dahsyat ya? Saya nggak tahu kan kamu yang megang-megang. Lo enggak, maksudnya telurnya ukurannya segitu tapi bisa menimbulkan maksudnya gangguan yang luar biasa sampai pingsan demi mengeluarkan telur itu. Nah, tapi yang menjadi masalah bukan hanya telur kecil mengganggu dan sebagainya, karena telur kecil inilah yang membuat berita ini sampai luar biasa. Iya betul juga. Tapi ya memang ini adalah fenomena, makanya saya juga kadang-kadang pernah mengatakan, saya nggak mengatakan benar apa tidak itu ya, tapi saya ingat dengan fenomena-fenomena ada satu kelas kesurupan katanya, terus ada apa, coba kita bandingkan kalau ini terjadinya di luar negeri itu, misalnya nggak usah jauh-jauh, di Singapura aja misalnya jadi, kalau misalnya ada satu kelas kerasukan, maka yang dipanggil bukan dukun atau orang pintar, tapi yang dipanggil adalah psikolog. Karena bisa saja psikosomatis, betul nggak dokter? Tapi di Indonesia, segala sesuatu dikaitkan dengan mistis dan gaib. Akhirnya yang dipanggil adalah dukun atau orang pintar. Dan kali kalau mau panggil orang pintar, panggil ahli matematika. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Sudah aneh, kita punya yang aneh lagi. Serius Om? Iya. Apalagi? Hari ini nama acaranya Hitam Putih, aneh atau nyata. Ya kan? Kita ada mengundang anak yang mengaku dirinya indigo. Oh my God, kalau indigo bisa melihat makhluk-makhluk astral atau apa gitu ya? Mana gua tahu. Om Anu, bisa lagunya Potong Bebek Angsa, masak di kuali, Nona minta dansa, dansa 4 kali. Dilihatin Om Deddy, dilihatin, diplototin. Lagu itu mengajarkan kekerasan pada anak-anak. Kenapa? Gak, bebek dipotong lu dansa-dansa. Oh iya, potong bebek angsa. Iya, potong bebek angsa. Masak di kuali, Nona minta dansa. Nonanya minta dansa. Oh iya, salah kan? juga ya. Langsung ya, ini adalah Roy Kiyoshi. Apa kabar? Baik ya. Waduh, Roy Kiyoshi. Ini Jepang atau apa nih? Enggak, itu cuma nama kayak populer, nama publik gitu sih. Oh, nama publik. Oke. Katanya punya kemampuan indigo. Iya. Bisa apa itu? Ngapain itu?
Jadi itu sebenarnya aku tuh ngerasa bahwa aku melihat dengan penampakan-penampakan. Jadi apa yang terjadi di sekeliling aku gitu, apa yang aku lihat di mata batin aku itu muncul banget di otak aku sih gitu. Wow, berarti bisa lihat masa depan. Iya, benar-benar lihat masa depan dan lihat potongan-potongan gambar yang ada di kepala aku tuh benar-benar kayak random, benar-benar kayak acak gitu. Sulit dimengerti sih bagi orang lain. Mungkin ini terlepas dari percaya. Kamu bisa ngeliat masa depan, memang benar bisa ngeliat potongan-potongan yang tidak. Nah, kalau kamu memang benar bisa ngeliat masa depan, boleh liatin masa depan saya sama dia nggak? Ya ampun. Oh iya dong. Kenapa selalu saya ya? Terlepas dari namanya mitos dan mistik hari ini, mungkin kita tidak akan membahas tentang ramalan mungkin kali ya. Enggak, tapi saya pengen tahu masa depan saya sama dia gimana. Menurut Anda gimana? Gak usah pakai indigo Anda. Menurut Anda aja gimana gitu? Pahit. Enggak, maksudnya biar nggak kebaca, makanya aku pahit gitu. Kenapa nggak mau kebaca? Biar jadi rahasia kita berdua. Akan ada intrik sendiri nantinya. Hah? Akan ada intrik sendiri nantinya akan membuat kalian jadi akan bersatu atau tidak. Gitu. Oh iya. Akan ada intrik. Akan ada intrik. Biasanya di belakang panggung tuh kita ya. Tanya silakan. Tapi ini kalau aku boleh tahu nih. Iya. Ini dari kapan ngerasa bahwa punya kemampuan yang beda gitu sama anak-anak seumur? Sebenarnya aku ngerasa dari kapannya itu emang udah dari kecil sih Teh Gina. Jadi benar-benar aku udah dari SMP, dari SD itu aku benar-benar kayak ngerasain suka menyendiri, suka ngomong sendiri dengan alam-alam imajinasi aku gitu. Ngomong sendiri? Iya. Jadi aku benar-benar kayak punya teman-teman imajinasi gitu loh Teh Gina. Kayak I can see something gitu dengan tempat sesuatu. Serem, Om. Tapi emang agak aneh sih. Jadi sulit benar-benar dicerna dengan akal sehat seperti itu. Berupa gambar yang random. Berupa gambar yang random. Iya, secara acak kayak gitu. Oke. Terus ini kalau Anda punya kemampuan gitu, ini kelebihan atau kekurangan ya? Sebenarnya kalau dulu saya menganggapnya itu sebagai kekurangan. Karena saya tidak bisa bergaul dengan lingkungan sosial yang banyak, yang benar-benar yang terjun ke masyarakat gitu. Tapi kalau sekarang saya menganggap itu sebagai kelebihan. Karena saya bisa mempergunakan vision batin saya gitu kan. Apa yang saya bisa lakukan ke mereka, apa yang saya bisa lihat dari apa yang saya tangkap dari gambar orang lain gitu ya. Bisa ngebantuin orang. Bisa baca diri sendiri nggak masa depan diri sendiri? Sebenarnya sih bisa sih Teh Gina, tapi aku tidak terjun langsung untuk melihat gitu karena saya lebih surprise gitu. Lebih pengen tidak diketahuin gitu sih. Jadi nggak frustasi dong ya? Enggak, kalau sekarang udah nggak frustasi. Nah Roy, kan kalau misalnya kakek nih, katanya kakek bisa bertelur nih. Ini kan dari dokter aja tidak ada pembuktian sebenarnya ya. Nah kalau kemampuan Anda sebagai orang indigo, itu ada pembuktiannya nggak bahwa oke ini benar-benar indigo atau oke mungkin Anda delusional, kan kita nggak pernah tahu nih. Nah itu apa pembuktiannya? Kalau bagi saya, tanpa berkomentar yang menjatuhkan yang lain, tetapi saya melihat dari mata batin saya, mungkin ini harus lebih ke arah medis loh Mas Dedi. Jadi saya melihat ini lebih ke arah apa ya, sensasi kah atau mungkin attention public, mungkin seperti itu sih. Tapi mungkin saya lebih menyarankan ke Kong Naim ini lebih ke arah medis gitu. Dan saya tidak melihat adanya seperti keanehan. Memang mungkin ya Mas Dedi kalau di luar sana ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita jelaskan dengan nalar logika gitu. Hal-hal paranormal activity atau apapun itu. Tapi untuk kasusnya terkecuali untuk Kong Naim, kali ini mungkin saya anjurkan untuk ke... Oke, kalau buat Anda sendiri, pernah nggak ada pembuktian bahwa bahwa Anda punya kemampuan? Ya saya nggak ngerti nih, orang indigo nih, pembuktiannya apa ya bahwa dia benar-benar indigo nih, apa pembuktiannya? Sebenarnya kalau dibuktikan itu bisa, kita kan berkumpul dengan komunitas anak indigo. Oh, jadi ada komunitasnya. Iya. Terus udah gitu dengan, kalau misalnya pembuktian untuk alam gaibnya, alam astralnya, sekarang teknologi kan juga udah canggih kan ya Mas Didi. Jadi kayak gelombang-gelombang radio tertentu bisa ngeliat, bisa menangkap lah. Oke Roy, kalau Anda mengatakan bahwa Anda memang punya kemampuan indigo, nah, itu berarti Anda mengatakan bahwa itu bisa digunakan untuk bantu orang lain. Apa nih yang digunakan untuk bantu orang lain? Apa? Misalnya memberikan kayak inspirasi atau apa? Inspirasi juga tentu sebagai saya kan spiritual consultant ya Mas Didi. Anda tuh spiritual consultant. Jadi saya membagi
ide-ide saya ke masyarakat, apa yang saya punya, apa yang saya lihat. Mereka itu datang ke saya tuh dari berbagai macam kan. Mereka butuh advisor, mereka butuh prediction, atau mereka butuh apapun itu. Nah, yang saya gunakan itu hasil dari jasa itu saya lemparkan lagi untuk yang kayak seperti ini. Anak-anak di jalan, kakek-kakek, itu yang saya gunakan. Jadi saya termasuk mungkin indigo humanis kali ya. Gitu, indigo yang humanis gitu. Jadi ada aksi sosialnya. Dan juga ya Mas Dedi, aku pengen pesen deh bahwa mungkin ini pola pikir aku ya, mungkin correct me if I'm wrong. Kalau seperti ini, jadi tuh kita gak cuma bangun tidur, terus kita kerja, terus menikah, punya anak, terus gedein anak, terus kayak kita harus punya sesuatu yang lebih kita kontribusiin ke orang lain gitu Mas Dedi. Jadi kita sebarkan cinta kasih di bumi. Dan kita melakukan satu action yang kayak tadi, bagi-bagi mie atau beras di jalanan. Hebat ya, kok bisa gitu maksudnya, jarang-jarang ada orang yang terinspirasi seperti itu, kok bisa terinspirasi? Karena aku merasa bahwa hidup ini tuh kalau kita sia-siain cuma buat fun, hidup ini kalau kita sia-siain cuma buat senang-senang doang, itu kayaknya nggak ada esensinya, nggak ada manfaatnya gitu. Jadi aku merasa bahwa kalau kita terjun langsung ke masyarakat, itu akan ada satu perasaan amazing gitu loh. Yang kayak tadi fotonya yang aku tampilin, bahwa kebahagiaan mereka tuh kayak nggak bisa dibeli pakai uang gitu. Oke. Oke, saya harus nge-break dulu, tapi saya suka dengan kata-katanya. Jadi daripada diam saja, harusnya berbuat lebih, intinya begitu kan ya. Daripada duduk diam, lebih baik bertelur. Kita lanjut lagi selain satu, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Terakhir pertanyaan saya, kalau misalnya ada anak-anak yang merasa indigo dan sebagainya, mereka harus ngapain sih? Sebenarnya kalau anak-anak merasa dirinya indigo atau mereka punya sesuatu di dalam diri mereka, itu mereka berani menjadi berbeda juga nggak apa-apa sebenarnya. Dan juga mungkin peranan orang tua itu penting banget Mas Dedi. Orang tua yang sangat mendukung, papa mama yang sangat mendengarkan mereka anak-anak itu. Pokoknya apapun kelebihannya. Iya, apapun kelebihannya harus didukung. Dan anak-anak indigo itu sebenarnya suka didengar. Iya, butuh didengar. Mereka perhatian lebih berarti. Perhatian lebih gitu. Oke, baik. Kakek, saya mau tanya, Kek, kalau kakek berhenti bertelur, terus nggak terkenal lagi gimana, Kek? Ya nggak jadi masalah, yang semua pengen sembuh kok. Oh, nggak masalah ya, Kek ya? Nggak masalah. Yang penting berhenti bertelur? Iya. Oh, iya. Kalau itu saya doakan supaya kakek berhenti bertelur ya, Kek ya? Amin. Mungkin harus mimpi lagi, Om Saya Deddy. belum pernah loh ngedoain orang berhenti bertelur tuh, belum pernah. Baru pertama ya, karena baru sekali ketemu sama orang yang Saya bertelur. doain orang apa? Ini saya doakan berhenti bertelur tuh baru kali ini saya doakan berhenti bertelur. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan terkabul. Mudah-mudahan kalau aku doainnya, mudah-mudahan pakai mimpi lagi, ketemu sama yang ngasih telur bilang, saya ambil lagi ya telurnya, gitu, jadi selesai. Udah Nggak mau. Oh, nggak mau juga. Ya kan biar nggak bertelur lagi. Nanti masukin lagi sama orangnya. Oh, iya. Iya, udah jangan. Oke, baik. Oke deh. Terima kasih semuanya udah hadir di sini ya. Memang kalau Anda terpana, aneh melihat apa yang terjadi dengan hari ini gitu ya. Entah itu bertelur atau kemampuan orang yang spesial dan sebagainya. Saya nggak bisa menghakimi kakek misalnya bertelur benar apa tidak, karena pasti itu pilihan Anda sebagai pemirsa yang harus menilai sendiri masuk akal apa tidaknya, memberikan otak Anda pilihan-pilihan yang baik, yang benar. Ya seperti saya bilang bahwa kalau di Indonesia ada kejadian sesuatu carinya dukun, kalau di luar carinya psikolog. Jadi itulah bedanya. Tapi itu balik lagi ke diri Anda sendiri. Well, I think I gotta close the show. Dan ada dua hal dalam hidup ini yang perlu dipikirkan. Yang satu berpikir secara logika, yang satu berpikir secara mistik. Dan dua itu pasti akan bertolak belakang, tinggal Anda yang memilihnya. Remember, there are two things, logic and mystic. Make your choice. Saya dari Corbusier, inilah Hitam Putih.